Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rohimah dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal pembalik dan jurnal penutup. Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalik ayat jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Artinya, jurnal pembalik ini dibuat dengan cara membalik jurnal penyesuaian di periode yang sudah diselesaikan di tahun sebelumnya. Karena jurnal pembalik ini dicatat di awal periode, tujuannya untuk mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya, yaitu transaksi yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Lalu, apa saja akun-akun yang membutuhkan jurnal pembalik? Yang pertama ada perlengkapan atau supplier. Di dalam jurnal penyesuaian, perlengkapan ada dua pencatatan, yaitu sebagai harta dan sebagai beban. Akun yang dibalik adalah akun perlengkapan yang dicatat sebagai beban. Di kolom penyesuaian, biasanya perlengkapan di debit dan beban perlengkapan di kredit sejumlah yang tersisa atau yang belum terpakai. Jadi, nanti jurnal pembaliknya beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Contohnya, di jurnal penyesuaian, akun perlengkapan di debit sebesar 3.500.000 dan akun beban perlengkapan di kredit sebesar 3.500.000. Lalu nanti di jurnal pembaliknya, akun beban perlengkapan di debit sebesar 3.500.000 dan akun perlengkapan di kredit sebesar 3.500.000. Yang kedua, dia akan membalik beban yang dibayar di muka. Dalam jurnal penyesuaian, beban dibayar di muka juga ada dua pencatatan, yaitu sebagai harta dan sebagai beban. Nah, di sini kita akan memakai akun yang dicatat sebagai beban atau yang diakui sebagai beban. Misal, ada jurnal penyesuaian seperti ini. Sewa dibayar di muka di debit sebesar 9 juta. Lalu beban sewa di kredit sebesar 9 juta. Maka nanti jurnal pembaliknya, beban sewa di debit sebesar 9 juta dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 9 juta. Yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaiannya adalah akun beban di debit sejumlah yang masih harus dibayar atau hutang, lalu akun utang di kredit sejumlah sama seperti akun beban, yaitu sejumlah yang masih harus dibayar atau hutang. Oke, misal di sini kita katakan jumlah hutang gaji yang belum dibayar sebesar 2 juta. Maka akun pembaliknya adalah utang gaji di debit sebesar 2 juta dan beban gaji di kredit sebesar 2 juta. Yang keempat, kita akan membalik jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ada dua pencatatan, yaitu sebagai utang dan pendapatan. Pendapatan yang dibalik adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Misal, di jurnal penyesuaian ada pencatatan pendapatan. Sewa di debit sebesar 22 juta dan sewa diterima di muka di kredit sebesar 22 juta. Maka jurnal pembaliknya, sewa diterima di muka di debit sebesar 22 juta dan pendapatan sewa di kredit sebesar 22 juta. Yang terakhir, kita akan membalik akun yang masih harus diterima di muka. Misal, ada jurnal penyesuaian piutang bunga di debit sebesar 54 juta dan pendapatan bunga di kredit sebesar 54 juta. Sehingga jurnal pembaliknya adalah pendapatan bunga di debit 54 juta dan piutang bunga di kredit sebesar 54 juta. Oke, sekarang kita ke jurnal penutup.
Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan, beban, dan pengambilan prive. Sumber data jurnal penutup adalah kertas kerja, yaitu kolom laba atau rugi dan kolom neraca. Jurnal penutup dibuat setiap akhir periode secara otomatis setelah penyusunan laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksi. Langkah-langkah menyusun jurnal penutup yaitu: pertama, menutup seluruh akun pendapatan dengan akun ikhtisar laba atau rugi. Jadi pendapatan di debit dan ikhtisar laba atau rugi di kredit. Yang kedua, menutup seluruh akun beban dengan akun ikhtisar laba atau rugi, yaitu akun laba atau rugi di debit dan beban di kredit. Yang ketiga, menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun modal. Jadi di sini kita harus memperhatikan apakah perusahaan itu memperoleh laba atau rugi, karena laba atau rugi memiliki rumus yang berbeda. Apabila laba, maka ikhtisar laba atau rugi di debit dan modal di kredit. Apabila rugi, maka modal di debit dan ikhtisar laba atau rugi di kredit. Yang keempat, yang terakhir, menutup akun prive dengan akun modal. Jadi, modal di debit dan prive di kredit. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.